Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Bewardana dengan NIM 1905-10143 dengan mata kuliah Hukum Asuransi 6D. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester. Yang pertama itu adalah jelaskan perbedaan pengaturan tentang asuransi dalam KUHD, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Yang pertama itu menurut pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ataupun KUHD, pengertian perjanjian asuransi adalah suatu perjanjian di mana penanggung ataupun perusahaan asuransi bersedia menanggung risiko yang mungkin akan menimpa tertanggung ataupun nasabah. Sebagai gantinya, nasabah harus membayarkan premi pada perusahaan. Yang kedua itu ada pengaturan asuransi dalam KUHD mengutamakan segi keperdataan yang didasarkan pada perjanjian antar tertanggung dan penanggung. Perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban dan hak tertanggung dan penanggung secara timbal balik. Yang ketiga itu ada garis besar pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 adalah perjanjian antara dua belah pihak ataupun lebih di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi memberikan penggantian kepada tertanggung. Yang keempat, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, objek asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang hilang, rusak, ataupun berkurang nilainya. Pengertian asuransi dalam KUHD pasal 246 dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Pasal 1 ayat 1 dalam KUHD menggunakan istilah penanggung dan tertanggung. Sedangkan di Undang-Undang Asuransi menggunakan istilah pemegang polis dan perusahaan asuransi. Yang kedua itu dalam KUHD menggunakan pertanggungan sebagai istilah lain dalam asuransi, sedangkan di Undang-Undang Asuransi menggunakan istilah asuransi. Selanjutnya soal nomor 2. Jelaskan syarat sahnya perjanjian asuransi dan asas-asas yang berlaku di dalam asuransi. Yang pertama itu pasal 1320 KUH Perdata menyatakan kontrak asuransi sah apabila 1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri. Di sini pengertiannya kesepakatan mereka pihak tertanggung dan penanggung dimulai dengan terjadi proses penawaran dan penerimaan. Yang kedua itu adalah cakap untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga itu suatu hal tertentu. Maksudnya di sini adalah prinsip ini adalah objek yang menjadi dasar lainnya perjanjian. Dalam hal ini janji dari penanggung kepada tertanggung untuk memberikan jaminan dianggap seimbang atas risiko yang akan dijamin. Yang keempat itu suatu sebab yang halal ataupun legal object. Yang kelima itu adalah mengandung legal form. Maksudnya di sini adalah syarat ini mengandung pengertian bahwa perjanjian asuransi dikatakan memenuhi unsur legal form apabila polis asuransi tersebut sama atau mempunyai substansi yang sama dengan polis asuransi yang dianggap oleh pihak berwenang. Asas-asas hukum perjanjian asuransi. Yang pertama adalah asas kebebasan berkontrak. Dalam asas kebebasan berkontrak ada dibagi menjadi dua, yaitu kebebasan untuk membuat atau tidak membuat kontrak. Yang kedua itu kebebasan untuk memilih pihak mana yang diajak untuk membuat suatu kontrak ataupun perjanjian. Yang kedua itu adalah asas ketentuan mengikat. Yang ketiga asas kepercayaan. Yang keempat asas persamaan hukum. Nah, di sini asas ini merupakan subjek hukum yang mengadakan perjanjian, mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Asas yang kelima itu ada asas keseimbangan atau pro rata. Asas ini adalah suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Dalam perjanjian di asuransi, hak dan kewajiban tertanggung adalah membayar premi dan menerima ganti rugi. Selanjutnya soal nomor 3. Apa saja jenis asuransi dipandang dan dari sisi perbuatan akad perjanjian asuransi? Jelaskan dengan contohnya. Baik, yang pertama itu asuransi kesehatan. Nah, maksud asuransi kesehatan adalah asuransi yang merupakan produk yang menangani masalah kesehatan tertanggung karena suatu penyakit serta menanggung biaya proses perawatan. Umumnya penyebab penyakit tertanggung yang biayanya dapat tanggung oleh perusahaan asuransi adalah cedera, cacat, sakit, hingga kematian karena kecelakaan. Asuransi kesehatan juga dikenal bisa dibeli untuk kepentingan tertanggung saja atau kepentingan orang ketiga. Yang kedua itu adalah B.
Apakah asuransi kesehatan itu penting? Memiliki asuransi kesehatan sejak muda memanglah penting. Hal ini karena selain bisa memberikan perlindungan untuk kesehatan tubuh, asuransi juga dapat meringankan biaya pengobatan atau keluarga tercinta Anda terserang penyakit ataupun masalah kesehatan tertentu. Yang ketiga itu C, asuransi jiwa. Jenis asuransi satu ini dikenal memberikan keuntungan finansial pada tertanggung atas kematiannya. Sistem pembayaran untuk jenis asuransi ini bermacam-macam. Ada perusahaan ataupun ada jasa lainnya seperti asuransi jiwa juga dapat diberi untuk kepentingan diri sendiri dan atas nama tertanggung ataupun dibeli untuk kepentingan orang ketiga. Bahkan asuransi jiwa juga dikenal bisa dibeli untuk kehidupan orang lain. Sebab ilustrasinya, misalkan seorang suami bisa membeli asuransi jiwa yang akan memberikan manfaat kepadanya setelah kematian seorang istri. Orang tua juga dapat mengasuransikan terhadap kematian sang anak. Yang keempat ataupun D, pentingnya asuransi jiwa untuk seseorang. Yang pertama adalah untuk melindungi diri dari kejadian yang tak terduga. Karena tidak tahu pasti apa yang akan menimpa kita di masa depan. Dan bagaimana keadaan keluarga kita jika kita meninggalkan mereka. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, bagaimana Islam mengatur tentang asuransi ditinjau dari sudut pandang halal atau haramnya produk asuransi. Baik, ketahuilah bahwa Islam tidak melarang adanya Anda memiliki asuransi. Diperbolehkan asalkan dana yang terkumpul dikelola sesuai dengan syarat-syarat Islam. Hal ini disebutkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia ataupun kita kenal MUI dengan nomor 21-DSN-MUI-10-2001 tentang pedoman asuransi syariah. Asuransi yang dihalalkan menurut Fatwa MUI dan Al-Quran harus memenuhi kriteria berikut ini. Yang pertama itu berdasarkan pada prinsip syariah. Yang kedua, tidak boleh mengandung perjudian. Yang ketiga, tidak mengandung ketidakpastian. Yang keempat, barang yang terkandung harus bebas maksiat dan tidak haram. Yang kelima, menggunakan unsur tolong-menolong. Yang keenam, risiko dan keuntungan yang didapat dimiliki bersama. Ketujuh, bebas riba. Yang kedelapan, premi atau dana kontribusi tidak hangus. Yang sembilan, instrumen investasi sesuai syariat Islam. Yang 10, pengelolaan dana dilakukan secara transparan. Yang ke-11, salah satu bentuk muamalah. Yang ke-12, sesuai akad dalam asuransi syariah. Baik, selanjutnya nomor 5. Pertanyaannya, soal nomor 5 itu penyelesaian kasus. Hartono memiliki sebuah mobil Toyota seharga 100 juta. Diasuransikan kepada PT Sejahtera bersama dengan nilai tertanggung tidak penuh senilai dengan 75 juta rupiah. Hartono kemudian juga mengasuransikan kembali mobil tersebut kepada PT Maju Mundur sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya, ia juga mengasuransikan mobil itu kembali kepada PT Auto Bursa dengan nilai pertanggungan 50 juta rupiah. Mobil tersebut kemudian dipinjamkan kepada temannya Anto selama 1 bulan. Oleh Anto, mobil tersebut diasuransikan kepada PT Dharma Setia dengan nilai 80 juta rupiah dalam masa peminjaman tersebut. Ternyata Anto mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kerugian besar 75 juta rupiah. Pertanyaannya, siapakah pihak-pihak yang berhak mengajukan klaim ganti kerugian tersebut? Yang pertama itu yang dapat mengajukan klaim ataupun mendapatkan ke ganti rugi. Yang pertama itu PT Dharma Setia mendapatkan 80 juta rupiah dibagi 100 dikali 75 sama dengan 800.000 dikali 75 sama dengan 60 juta rupiah. Siapakah pihak-pihak yang berhak mengajukan klaim ganti rugi? Yang dapat melakukan klaim asuransi yaitu Anto, karena Anto yang mengalami kecelakaan tersebut.
Yang kedua itu pertanyaannya, berapakah nilai klaim yang harus dibayar masing-masing perusahaan asuransi? Yang pertama itu PT Dharma Setia. PT Dharma Setia harus membayar sebesar 60 juta rupiah. Yang kedua itu PT Sejahtera harus membayar 56.250.000 rupiah. Yang ketiga itu PT Maju Mundur dengan membayar uang 37.500.000 rupiah. Yang keempat PT Oto Bursa harus membayar 37.500.000 rupiah. Yang pertanyaan ketiga, bagaimana kedudukan Anto dalam penyelesaian klaim ganti rugi? Kedudukan Anto dalam kasus ini adalah sebagai pihak ketiga, di mana asuransi mobil pihak ketiga lebih sering dikenal sebagai tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga atau third party liability yang terkait dengan kendaraan bermotor. Dalam hal ini adalah mobil. Contoh pihak ketiga adalah pihak lain yang mengalami kerugian, baik kerugian diri sendiri ataupun jadi korban kecelakaan. Tanggung jawab ini diberikan untuk mengganti kerugian yang berada di luar objek penanggungan. Asuransi mobil yang Anda memiliki manfaat tambahan asuransi. Pihak ketiga sangat penting bagi pemilik kendaraan mobil, terutama mereka yang tinggal di kota-kota besar. Sejumlah kendaraan bermotor di kota besar sehingga dapat meningkatkan risiko terjadi kecelakaan. Dengan memiliki perlindungan tambahan ini bisa menjadi sebuah tindakan preventif sehingga kedepannya Anda tidak perlu lagi mengkhawatirkan atas biaya ganti rugi ataupun tuntutan yang diajukan oleh pihak ketiga. Selanjutnya, menghindari persengketaan yang berlarut-larut. Yang keempat, pertanyaannya, ada berapa macam asuransi yang terdapat di dalam kasus di atas? Jelaskan sesuai peraturan pasal yang berlaku. Baik, ada 3 macam jenis asuransi yang terdapat dalam kasus tersebut. Yang pertama itu all rights dan ILX atau TLO, total loss only, dan TJH, tanggung jawab hukum. Sesuai dengan namanya, asuransi mobil all rights menawarkan perlindungan secara keseluruhan apapun jenis kerusakannya. Kamu berhak mengajukan dan mendapatkan klaim untuk segala jenis kerusakan, baik ringan maupun berat. Sementara total loss only ataupun TLO, pihak asuransi hanya akan membayar klaim yang kamu ajukan jika terjadi kerusakan. Itu kurang lebih 75%. Sebagaimana yang kendaraan kamu mengalami kecelakaan sudah mustahil untuk dikendarai. Tentu saja asuransi all rights harus membayar premi yang lebih mahal daripada TLO. Namun manfaatnya jelaslah lebih banyak ketimbang membahayakan ataupun menggunakan TLO. Asuransi mobil pihak ketiga lebih sering dikenal sebagai tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga (TDH) ataupun third party liability yang terkait dengan kendaraan bermotor. Dalam hal ini adalah mobil. Contoh pihak ketiganya adalah pihak yang lainnya. Selanjutnya itu ada pertanyaan nomor 6. Jelaskan secara ringkas isi dari tugas paper yang Anda kerjakan berupa identifikasi, rumusan masalah, dan jawaban kesimpulan dari hal tersebut. Baik, untuk mengetahui perlindungan hukum pemegang polis asuransi syariah, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, terjadinya perselisihan antara pemegang polis asuransi syariah dan perusahaan asuransi melalui perjanjian mendapat perlindungan hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Asal seperti ini dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Perlindungan hukum pemegang polis ini mendapatkan perlindungan kepada tertanggung dirasa dapat memberikan kepastian hukum. Baik, yang pertama itu bagaimana perlindungan hukum bagi para pemegang polis asuransi syariah menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, yakni tentang perasuransian. Bagi perlindungan hukum pada pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengatakan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib menjadi peserta program penjamin polis. Dalam kata program pada pasal ini menjelaskan undang-undang yang maksud agar tak
multipasir pada pasal ini. Jadi, pada penjamin polis akan memberikan kepastian hukum bagi pemegang polis dibandingkan dengan program penjamin polis dan menaikkan kepercayaan kepada masyarakat kepada perusahaan jasa perasuransian secara umum sampai yang diharapkan perusahaan sampai meningkatkan minat dan keinginan dari masyarakat untuk memakai jasa keuangan asuransi. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 pada pasal 1 angka 2 mengatakan asuransi syariah yakni perjanjian di atas perjanjian antara perusahaan jasa asuransi berbasis syariah dengan para pemegang polis untuk mengelola ikut serta yang berlandaskan dari prinsip syariah yang saling membantu dan sesama melindungi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang pertanyaan ataupun soal ujian akhir semester dari hukum asuransi 6B. Semoga jawaban saya dapat dimengerti oleh Bapak dan dapat dimengerti oleh orang banyak. Semoga dapat dipahami dan dapat dicerna. Saya Bewardana, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.